Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua pada pagi yang berbahagia ini. Allah mudahkan kita hadir di majelis ini setelah menunaikan kewajiban kita mengabdi kepadanya, menunaikan ibadah salat subuh berjamaah. Kita luangkan waktu sejenak mempelajari satu ayat dari Al-Quran, satu hadis dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kita kemudahan mempelajarinya, memahaminya, serta kemudahan untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan kepada seluruh pengikutnya yang setia hingga tibanya hari kiamat. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Hari ini kita akan mengkaji satu tema, yaitu tentang ikhlas. Ikhlas berasal dari kalimat yaitu khalasa yakhlisu khulusan, yang artinya yaitu murni atau bersih, atau kalau di dalam kata kerja dia membersihkan dari kotoran. Karena sesuatu yang terkontaminasi itu harus dimurnikan. Maka bentukan dari kata khalasa ini adalah akhlasa yukhlisu ikhlasan, yang artinya sama, yaitu membersihkan dari segenap kotoran-kotoran. Ikhlasan itu masdar dari akhlasa, berarti yang sudah bersih atau murni, itu ikhlas. Maka ikhlas itu murni. Adapun di dalam Al-Quran kadang disebut yakni dengan khalisan, yaitu murni, bersih. Khalis, ya, khalisan. Sebagaimana di dalam surah Az-Zariyat, Az-Zumar, surah 39. yaitu pada ayat yang ke-3.
Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ala lillahi dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Ingatlah, hanya kepunyaan Allah agama yang bersih dari syirik. Ya, ada, ingatlah, lillah, milik Allah, ad-dinul khalis, agama yang khalis, yaitu agama yang bersih, yang murni. Maksudnya tidak terkontaminasi. Khususnya di sini kotoran-kotoran yang mengotori atau mengkontaminasi itu adalah syirik. Khususnya dalam aspek i'tiqad, akidah. Demikian pula nanti di dalam amal. Kalau amal itu yang mengotori juga disebut syirik, tapi syirik zahir yang disebut dengan riya. Riya itu termasuk syirik asghar, yaitu syirik kecil. Maka orang yang ikhlas, yaitu yang bersih akidahnya dan amalnya dari syirik, maka ikhlas adalah al-munafi lisyirki warriya, yaitu menolak kesyirikan dan riya. Akidahnya bersih dari syirik, tentu syirik dengan berbagai macam jenisnya. Syirkud dakwah, syirik di dalam berdoa. Syirkun niat, syirik di dalam niat. Syirkut ta'ah, syirik di dalam ketaatan. Demikian pula syirkul mahabbah, syirik di dalam kecintaan. Terutama syirik-syirik besar. Ya. Baik. Maka orang yang ikhlas, mereka disebut dengan mukhlis. Karena hidupnya dia murnikan ketaatannya kepada Allah Jalla wa'ala. Mukhlis. Sebagaimana banyak di dalam Al-Quran disebutkan tentang orang-orang yang mukhlis. yakni di dalam pertama surah Al-A'raf, surat yang ke-7 pada ayat yang ke-29. Allah tabaraka wa taala berfirman dalam ayat tersebut, Qul amara rabbi bil qista wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjidin wad'u mukhlisina lahuddin kama bada'akum ta'udun. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Katakanlah Muhammad, Rabbku menyuruh menjalankan keadilan. Dan katakanlah Muhammad, luruskanlah muka dirimu di setiap sholat dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya, sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan. Demikian pula lah kamu akan kembali kepadanya. Ya. Wad'uhu, maka berdoalah kalian. Di sini disebutkan sembahlah Allah. Karena doa itu merupakan bagian dari menyembah, bagian dari ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Wad'uhu, maka beribadahlah secara umum.
secara khusus adalah doa, yaitu berdoalah. Karena di dalam ibadah itu ada zikir. Di dalam ibadah itu juga ada doa. Bahkan elemen terkecil itu adalah doa. Kalau kita buat diagram Venn, himpunan semesta, lingkaran himpunan terbesar itu adalah al-ibadah. Kemudian lingkaran yang lebih kecil di dalamnya adalah az-zikru, zikir. Di dalam zikir ada elemen yang paling kecil, ad-doa. Maka setiap doa adalah zikir. Dan zikir itu adalah bagian dari ibadah. Orang yang berdoa pasti berzikir. Karena orang yang berdoa pasti mengingat Allah. Dia sebut nama Allah. Tapi kalau orang berzikir belum tentu dia meminta. Kalau doa itu diartikan meminta, orang yang berzikir belum tentu meminta. Tapi kalau orang yang berdoa pasti berzikir. Karena dia mengingat Allah. Di setiap doa yang dia serukan, dia panggil Allah. Kadang Rabbi, kadang Rabbana, kadang Ilahana, dan seterusnya. Wad'uhu, dan berdoalah kepada Allah, dan beribadahlah kepada Allah. Bagaimana? Mukhlisina, dengan memurnikan ketaatan lahuddin di dalam menjalankan agama. Kama bada'akum ta'udun, sebagaimana yakni penciptaan manusia pada permulaannya. Karena manusia dalam perjalanan hidupnya mereka banyak menyimpang, keluar dari perjanjiannya dengan Allah. Padahal tidaklah mereka sebelum hidup di kehidupan dunia ini mereka disumpah oleh Allah, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Rabbmu? Mereka mengatakan bala syahidna, benar, tentu wahai Allah, kami bersaksi. Mereka sudah berjanji untuk mengabdi hanya kepada Allah saja. Tapi begitu lahir ke bumi ini, hidup dalam kehidupan dunia, ternyata dia menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah bintang, menyembah jin, menyembah manusia, pohon, batu, dan seterusnya. Dalam surah yang lain, surah Yunus, surah yang ke-10, yaitu pada ayat yang ke-22, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam ayat tersebut, huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahr hatta idza kuntum fil fulki wajarayna bihim birih wajarayna bihim birihin tayyibatin wa farihu biha جاءت ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. Apa kata Allah? Dialah Allah yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan, berlayar di lautan, sehingga apabila kamu berada di dalam bahtera dan meluncurlah bahtera itu membawa orang-orang yang ada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya. Datanglah angin badai, dan apabila gelombang dari segenap penjuru menimpanya,
dan mereka yakin bahwa mereka telah terkepung bahaya, maka mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya semata-mata. Inilah karakteristik orang-orang kafir pada zaman itu, ketika dalam kondisi bahaya, ketika diberi musibah, mereka mengikhlaskan dalam berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Tapi begitu sampai di darat, maka mereka lupa. Mereka kembali berbuat syirik. Tapi di zaman sekarang, tidak di laut, tidak di darat, tidak dalam bahaya dan keselamatan, mereka melakukan kesyirikan. Kalau orang-orang kafir Quraisy dulu, mereka ditimpa musibah, mereka mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah, berdoa ikhlas karena Allah. Sekarang justru diberi bahaya, apa sing dilakoni malah gawe tumbal. Oh, panganan ae wong iku. Ya. Ketika ditimpa musibah malah tumbal, malah melakukan apa? Syirik. Kalau orang dulu ditimpa musibah, mereka ikhlas dalam berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Sekarang malah berbuat syirik. Baik. Mereka berkata, lanjut. Mereka berkata, sesungguhnya jika engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pastilah kami akan termasuk orang-orang yang bersyukur. Iya. Yaitulah ucapan manusia. Ketika dia diberikan nikmat, barulah mereka lalai dari nikmat tersebut. Baik, ikhwatal iman, ayat semacam ini banyak sekali dalam Al-Quran. Kita coba buka, lihat surah Al-Ankabut. Satu lagi, surah yang ke-29 insyaallah. Ayat yang ke-65. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam ayat tersebut, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Apa kata Allah? Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Karena takut tenggelam, takut terkena badai, takut mereka mati di lautan. Tapi begitu diselamatkan, apa kata Allah? Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di darat, tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah. Iya. Tapi sekarang justru ketika mereka minta diselamatkan, mereka malah berbuat syirik. Mintanya bukan kepada Allah, tapi kepada danyang yang di laut. Takut kalau tenggelam maka dia larung apa? Larung saji. Ya, itulah karakteristik kesyirikan zaman dulu dan sekarang. Berarti lebih parah mana? Dulu sama sekarang berarti? Lebih parah sekarang. Di waktu sempit dan lapang mereka melakukan kesyirikan. Kalau orang dulu di waktu lapang dia melakukan kesyirikan, di waktu sempit dia mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Baik. Nah, orang-orang yang beriman, mereka senantiasa tetap mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam surah, coba 40 surat Ghafir, yaitu pada ayat yang ke-14. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, perintahnya, fad'ullaha mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. Apa kata Allah? Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya, meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Meskipun orang-orang kafir tidak menyukai, maka tetaplah memurnikan ibadah itu kepada Allah. Dan itulah memang
Satu-satunya perintah Allah tabaraka wa ta'ala kepada manusia dan jin, para mukallafin, mereka dianjurkan untuk mengikhlaskan ketaatan dalam beribadah kepadanya. Kata Allah dalam surah Al-Bayyinah, surah yang ke-98, yaitu pada ayat yang kelima. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam ayat tersebut, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Apa kata Allah tabaraka wa ta'ala? Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Iya. Wa ma umiru, tidaklah mereka diperintah illa, melainkan liya'budullaha, agar mengabdikan diri kepada Allah Jalla wa Ala. Bagaimana caranya? Mukhlishina lahuddin, dengan memurnikan ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu di dalam menjalankan din. Apa din? Agama. Inilah perintah Allah kepada kita umat manusia, agar kita menjalankan agama itu dengan murni, dengan bersih, tidak terkotori dengan hal-hal yang merusaknya. Adapun din itu ruang lingkupnya, yakni mulai dari i'tiqad, keyakinan, kemudian syariat, kemudian dalam ibadah, ritual, ubudiyah, kemudian yang keempat dalam hal muamalah, yang kelima dalam hal adab etika, ini termasuk ruang lingkup din, dan yang keenam dalam ruang lingkup atau aspek dakwah. Itulah ruang lingkup daripada ad-din. Kata Allah tabaraka wa ta'ala dalam banyak ayat, selain dari surah 40-14, juga ada di dalam surah 40 surat Ghafir, yaitu ayat yang ke-65, dan juga ada di dalam surah Luqman 31, yaitu pada ayat yang ke-32. Nah, 7 pokok keikhlasan itu meliputi apa saja? Yakni ikhlas di dalam berakidah. Berarti akidahnya harus apa? Murni. Yang kedua, ikhlas atau murni dalam beribadah. Harus murni dalam ibadah. Yang ketiga, ikhlas di dalam menerapkan hukum atau syariat. Jangan dicampur dengan hukum-hukum yang lain. Hukum-hukum qanuniyah, hukum-hukum tauhid, hukum-hukum buatan manusia. Kemudian yang keempat, yaitu di dalam bermuamalah. Bagaimana berhubungan satu dengan yang lain. Islam telah memberikan yakni kaidah-kaidah di dalam bermuamalah, dalam berjual beli, utang piutang, sewa menyewa, gade menggade, muamalah. Yang kelima, yaitu di dalam ikhlas di dalam menerima cobaan, menerima ujian. Ini juga harus ikhlas. Kemudian yang keenam, ikhlas di dalam menjauhi perbuatan maksiat. Bukan hanya menjalankan perintah, tapi juga meninggalkan maksiat. Itu harus ikhlas, murni karena Allah, bukan karena takut apa? Takut karena
Ketangkep Satpol atau ketangkep apa? Oh ya, KPK ya. Ikhlas di dalam berdoa. Baik. 8, ikhlas di dalam berdakwah. Yo tambah ono gak apa-apa. Kan mending ya warai 7 isine 8 timbang warai 8 isine berarti ono sing korupsi gitu loh. Perlu tambahi 9 ta? Ya. Baik, yang pertama dalam berakidah, akidahnya murni, bebas dari virus syirik dan kekufuran. Jangan sampai terkotori dengan syirik. Syirik besar terutama yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya, ada 4 tadi. Syirik dalam berdoa, dalam berniat, dalam ketaatan, dan dalam kecintaan. Termasuk juga bersih dari syirik kecil. Syirkud dzahir, yaitu syirik yang tampak. Seperti bersumpah menyebut nama selain Allah. Mestinya dia ucapkan wallahi tallahi walladzi nafsi biyadih. Tapi dia ucapkan selain kalimat itu. Demi bapak dan ibuku. Demi langit dan bumi. Ya. Atau sumpah kalimat-kalimat yang dianggap ngetren ya, sambar geledek, ya. Sumprit. Jangan memainkan agama dengan sumpah-sumpah yang tidak syar'i. Jadi itu bebas dari syirik besar dan syirik kecil. Demikian pula kekufuran, bebas dari kufur besar dan kufur kecil. Bebas dari kufur yang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam. Mulai dari kufur takdzib, kufur karena kedustaan. Yang kedua kufur al-iba wal istikbar, karena sebab yaitu sombong, sehingga dia enggan menolak kebenaran, merendahkan orang lain. Yang ketiga kufur karena syak atau ar-raib, kufur karena ragu-ragu terhadap keimanannya kepada Allah dan rukun-rukun iman yang ada. Kemudian yang keempat kufur al-i'rad, yaitu kufur karena dia berpaling dari kebenaran. Dia tidak mau mempelajari agama, berpaling dari yang hak. Yang kelima yaitu kufur nifak, kufur karena sebab kemunafikan. Ini kufur besar yang mengeluarkan pelakunya dari agama Allah. Demikian pula kufur-kufur kecil. Al-kufru duna kufrin, kufur nikmat. Demikian pula juga yaitu kufur karena melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar. Itu termasuk kufur kecil. Ya. Terutama yang berbahaya di sini dalam urusan akidah, yaitu yakni kufur i'tiqad, sebab karena i'tiqad. Baik. Nah, beberapa aspek di sini yang termasuk di antara bentuk kesyirikan dan kekufuran, yakni dalam akidah. Pertama, yakni tentang menyembah kepada selain Allah, apakah itu kuburan, apakah itu jin atau hewan, ataukah matahari, bahkan manusia. Ini termasuk di antara kesyirikan. Demikian pula termasuk dalam ruang lingkup ini adalah apa? Tatoyur, percaya kepada tahoyul. Tatoyur, percaya suara burung. Bukan hanya burung, walaupun asal katanya tatoyur dari kata toirun, burung. Tapi sekarang bukan hanya burung, tapi mereka juga yakin kepada suara hewan yang lain, tekek, tok-tok tekek, sugi, melarat, sugi, melarat, ya. Begitu melarat, mandek tekek, kapok kon, melarat temen, ya kan.
Takhayul juga percaya kepada hal-hal yang tidak ada dasarnya dalam Islam. Angka sial. Percaya kepada apa? Hong Sui, Feng Sui, Sui edan, ya kan? Karena percaya kepada seperti itu, takhayul, nggak ada dasarnya. Ada hari baik, ada hari nggak baik, ya. Jadi ini termasuk di antara apa? Kufur dan syirik. Demikian pula yaitu termasuk di antara kekufuran, yakni mengolok-olok ayat Allah, mencela masa, meremehkan sunnah. Termasuk di antara kesyirikan yaitu tamaim, an-nusyrah, juga ruqyah asyirkiyah. Ini termasuk bagian dari kesyirikan. Nah, akidahnya harus bersih dari semua ini. Jangan sampai terkontaminasi akidahnya dari aspek-aspek ini. Terutama kesyirikan dan kekufuran yang mengeluarkan dirinya dari apa? Dari Islam. Saya berikan contoh satu saja, yaitu kesyirikan dalam hal ketaatan. Sebagaimana seseorang itu mentaati fatwa-fatwa yang sesat dalam hidup di dunia ini, ketika para tokoh-tokoh agama itu mengeluarkan fatwa yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, dan kemudian manusia mengikutinya, maka manusia itu dianggap melakukan kesyirikan, yaitu syirik di dalam ketaatan. Dalam surah At-Taubah, siapkan tafsir Ibnu Katsir, surah yang ke-9, yaitu pada ayat ke-31. Allah katakan, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillahi wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Mereka menjadikan orang-orang ahlinya dan rahib-rahib mereka sebagai ilah selain Allah, dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Allah yang Esa. Tidak ada Allah, tidak ada Rabb yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ya, ini contoh bentuk kesyirikan yang dilakukan oleh manusia dari zaman ke zaman sampai hari ini. Allah katakan, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum. Mereka, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, mereka menjadikan yakni ahbar. Ahbar yaitu orang-orang alim mereka, ahli-ahli agama mereka, waruhbana, dan juga apa? Ahli-ahli ibadah mereka. Ada alim, ada abid. Alim mereka yang paham tentang Alkitab. Abid mereka adalah para ruhban, yaitu rahib-rahib, yaitu ahli-ahli ibadah di kalangan Nasara. Dijadikan sebagai apa? Arbab. Apa arbab itu? Jamak daripada Rabb. Itu adalah arbab. Sebagai apa? Rabb tandingan selain Allah. Ini lebih pas lagi kalau kita sebut di sini, yakni Rabb tandingan. Ya, Rabb tandingan berarti arbab. Rabb tandingan min dunillah, selain daripada Allah. Ya, puncaknya mereka menjadikan siapa? Menjadikan Al-Masih ibn Maryam, yaitu Al-Masih putra
Maryam, terutama di kalangan rahib-rahib mereka, menjadikan Al-Masih sebagai Rabb tandingan selain Allah. Tapi sebelumnya sudah ada namanya Uzair yang dijadikan oleh orang Yahudi sebagai Rabb tandingan selain Allah. Padahal wa ma umiru, tidaklah mereka diperintah illa melainkan liya'budullaha, agar mengabdi kepada Allah, ilahan wahida, yaitu Rabb yang satu. Ayat ini pernah dibaca di hadapan sahabat Adi bin Hatim yang ketika itu masih beragama Nasrani, karena dia datang ke Madinah menemui Nabi atas saran dari saudara perempuannya yang sudah masuk Islam, karena bapaknya adalah Hatim At-Ta'i, pemimpin suku At-Ta'i yang mereka semua beragama Nasrani. Ketika dakwah Rasul sampai kepada mereka, mereka melarikan diri ke negeri Syam. Dan kemudian Adi bin Hatim menemui Nabi di kota Madinah. Apa yang dia lakukan? Sudah ketemu? Silakan. Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Jarir telah meriwayatkan melalui berbagai jalur dari Adi Ibnu Hatim radhiyallahu anhu yang menceritakan bahwa ketika sampai kepadanya dakwah dari Rasulullah SAW, ia lari ke negeri Syam. Sejak zaman jahiliyah ia telah masuk agama Nasrani. Kemudian saudara perempuannya ditahan bersama sejumlah orang dari kaumnya. Lalu Rasulullah SAW menganugerahkan kebebasan kepada saudara perempuan Adi Ibnu Hatim dan memberinya hadiah. Saudara perempuan Adi Ibnu Hatim kembali kepada saudara lelakinya dan menganjurkannya untuk masuk Islam dan menghadap kepada Rasulullah SAW. Akhirnya Adi datang ke Madinah. Dia adalah pemimpin kaumnya, yaitu kabilah Ta'i, ya, terus. Dan ayahnya yaitu Hatim At-Ta'i terkenal dengan kedermawanannya. Maka orang-orang Madinah ramai membicarakan kedatangan Adi Ibnu Hatim. Adi masuk menemui Rasulullah SAW, sedangkan pada leher Adi tergantung salib yang terbuat dari perak. Dia memakai rosario, yaitu kalung salib yang terbuat dari perak. Ternyata sudah ada sejak zaman dulu kalung salib yang dari perak itu. Dia datang kepada Rasul dengan memakai kalung salib itu. Terus apa kata Rasulullah melihat itu? Saat itu Rasulullah SAW sedang membacakan firman-Nya, yaitu At-Taubah ayat 31 yang ini yang dibaca, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah, yang artinya mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai Rabb selain Allah. Maka dia membantah ucapan Rasulullah ini, dibantah. Apa kata Adi? Adi melanjutkan kisahnya bahwa ia menjawab, sesungguhnya mereka tidak menyembahnya. Iya, sungguh mereka tidak menyembahnya kok. Mereka tidak bersujud kepada rahib-rahib dan ahbar-ahbar itu. Secara fisik mereka tidak menundukkan kepalanya, menempelkan tanahnya di hadapan mereka, enggak. Ya, intinya dibantah oleh Adi bin Hatim, dibantah balik oleh Rasul SAW. Apa kata Nabi? Rasulullah SAW bersabda, tidak, sesungguhnya mereka mengharamkan hal yang halal bagi para pengikutnya dan menghalalkan hal yang haram bagi mereka, lalu mereka mengikutinya. Iya, itulah yang demikian, itulah ibadah mereka kepada orang-orang alim dan rahib-rahib mereka. Itulah kesyirikan dan itulah ibadah. Nabi membantah, memang tidak menyembah. Akan tetapi ketika rahib ahbar itu yuharrimul halal wa yuhillul haram fattaba'nakum. Ya. Ketika mereka itu menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, dan kalian semua mengikutinya. Wa hadza ibad wa hadhihi ibadah, dan itulah ibadah. Jadi orang beribadah kepada selain Allah itu dengan mengikuti apa? Fatwa-fatwa yang sesat. Ketika dihalalkan yang haram, diikuti. Ketika diharamkan yang halal, diikuti. Mengikuti fatwa-fatwa ini adalah itulah kesyirikan. Jenis syirik apa?
Syirkut ta'ah, syirik di dalam ketaatan. Baik. Dan ini bisa masuk ruang lingkup, yaitu apa? Melakukan kesyirikan di dalam syariat. Karena hukum Allah itu sudah jelas dan tegas. Baik. Selanjutnya, cukup, sudah kena poinnya di situ. Dalam akidah, kemudian selanjutnya yaitu di dalam perkara ibadah. Ya, adapun di dalam Al-Qur'an itu terdapat surah Al-Ikhlas. Padahal di dalam surah itu tidak terdapat kalimat ikhlas sama sekali ya. Mulai dari ayat 1 sampai ayat berapa? Mulai dari ayat 1 sampai 4 enggak ada kalimat ikhlas sama sekali di situ. Tapi nama surah Al-Ikhlas itu ada pada inti semua ayatnya, yaitu mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala, memurnikan Allah tabaraka wa ta'ala di dalam beribadah kepadanya, dalam mengabdi kepadanya. Mulai dari ayat pertama Allah katakan, kul, katakanlah, huwallah, dia Allah, ahad, yaitu yang esa, yang satu, tidak ada yang lainnya. Yang kedua, Allahus samad, Allah tempat sekalian makhluk bergantung. Ini juga menunjukkan bahwa tidak ada keterlibatan selain dari Allah itu dalam mengurus makhluk ini. Justru seluruh makhluk ciptaan Allah ini bergantung kepadanya. Dan itulah sebuah kemestian. Karena sesuatu yang dicipta itu akan bergantung kepada yang menciptakannya. Dalam rizkinya, dalam nasibnya, dalam urusan-urusan kebutuhannya. Kemudian ditegaskan lagi, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Karena iblis dengan berbagai macam cara menebarkan subhat di dalam hati manusia yang seakan-akan logis, masuk akal. Dianggap bahwa Allah tidak akan bisa langsung menemui manusia, maka dia kirim anaknya. Dan itu masuk kepada orang-orang yang hatinya sudah kotor. Padahal mana mungkin Allah punya anak. Walaupun disebut anak tunggal, kan begitu mereka mengatakan. Dialah Tuhan, Bapa yang telah mengirim anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kehidupan dunia. Walaupun tunggal, tapi itu tidak mungkin. Dan inilah yang menyebabkan mereka akan selalu diazab oleh Allah Jalla wa'ala karena tidak mau berhenti dari ucapan ini. Bahkan walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara, yang sekufu, yang sepadan, yaitu dengan Allah Jalla wa'ala dalam berbagai perkara, dalam rububiyah, dalam urusan uluhiyah, dalam asma'nya, nama-namanya, dalam sifat-sifatnya, gak ada yang sepadan. Kalaupun sama itu dalam hal sebutan, tapi dalam hakikat tidaklah sama. Baik. Kemudian selanjutnya Allah tabaraka wa ta'ala, dialah Rabb satu-satunya dan ilah satu-satunya. Dalam banyak ayat disebutkan bahwa dialah adalah Rabb kita yang meliputi, yakni pencipta, Ar-Razik, pemberi rizki, Al-Muhyi yang menghidupkan, Al-Mumit yang mematikan, Al-Mudabbir yang mengatur segala sesuatu. Itulah makna yang terkandung dari kata Rabb yang sering kita ucapkan, Rabbi atau Rabbana. Kemudian Al-Ilah, yaitu sesembahan yang hak, Al-Ma'bud bihaqqin, yang disembah dengan benar. Tidak ada ilah kecuali hanya Allah. Karena Allah lah satu-satunya tempat niat, yakni tempat berdoa, tempat rasa takut, tempat berharap, tempat cinta, tempat tawakul berserah diri, isti'anah dalam meminta pertolongan, isti'adzah dalam berlindung, istighosah di dalam minta tolong dalam kondisi darurat.
Demikian pula tempat nazar, tempat berkurban. Itulah makna daripada ilah. Dan itu sudah dijelaskan dalam banyak ayat bahwa dialah satu-satunya ilah yang hak. Baik. Kemudian di dalam beribadah juga demikian, harus murni. Pertama, bebas dari riya. Karena ibadah yang dengan landasan riya tidak akan diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Kemudian bebas dari ujub, dari kebanggaan, bebas dari sum'ah, yaitu pengen didengar, bebas dari bid'ah, dari perkara-perkara yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi SAW di dalam kaifiyah ibadahnya. Contohnya banyak sekali. Salat misalnya, jangan riya. Maka siapa yang salatnya riya, dia akan tergolong, yakni salatnya orang-orang munafik. Kata Allah Jalla wa'ala dalam surah An-Nisa pada ayat yang ke-142, Allah Jalla wa'ala berfirman dalam ayat tersebut, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan tidaklah mereka mengingat Allah, ya, bukan hanya menyebut. Bisa jadi dia menyebut nama Allah, tapi kosong dari pemahaman gitu loh. Di lisan dia menyebut nama Allah, hafal apa yang dia sebut, tapi hatinya lalai dari mengingat Allah Jalla wa'ala. Apalagi dua-duanya sudah hatinya lalai juga dari menyebut nama Allah. Udah tambah parah kalau sudah seperti itu. Walaupun doa-doa yang dia ucapkan dalam sholatnya hafal, tapi kadang sholatnya nggak ngerti maksudnya. Apa yang dia ucapkan? Mungkin barangkali yang dia ingat, yang dia tahu, yang dia faham, takbir. Allahu Akbar. Artinya apa? Allah Maha Besar. Begitu dia duduk antara dua sujud, Rabbighfirli. Ayo artikan. Seiso, warhamni, wajburni. Mulai bingung, ngopo jebur-jebur itu. Nah, makanya harus difahami tuh satu, ya, per kalimat dalam doa-doa kita itu. Harus kita fahami. Karena banyak orang mengucapkan kalimat yang dia sendiri nggak faham artinya. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan tidaklah dia mengingat Allah kecuali sedikit. Dan kalau diperintah untuk sholat, dia tegakkan dengan malas. Nah, ini contoh. Ya, ini dalam hal apa tadi? Dalam hal ibadah. Baik. Dan sebetulnya bukan hanya sholat, banyak ibadah-ibadah yang lainnya. Puasa, termasuk umroh, haji, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Mungkin termasuk, yakni apa? Sedekah. Termasuk nggak sedekah? Bisa riya atau tidak? Bisa riya. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Baqarah, surat kedua, yaitu pada ayat 264. Allah Jalla Jalaluhu berfirman dalam ayat tersebut, Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'min. Benar? 264. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Apa kata Allah Jalla wa'ala?
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia, wala yu'minu billahi, dan tidak beriman kepada Allah, wal yaumal akhir, dan juga kepada hari akhirat. Maka Allah mengumpamakan seperti apa? Yakni apa? Famathaluhu kamathali safwanin alaihi turab. Seperti apa? Lanjut. Perumpamaan mereka, maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Ya, di atasnya ada apa? Turab. Fa asabahu wabilun, kemudian tertimpa wabil. Apa wabil itu? Lanjut. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat. Hujan lebat, ya. Fa asabahu wabilun. Kemudian apa yang terjadi? Fatarakahu salda, yaitu lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah. Ya, itulah gambaran pahala-pahala amal soleh yang dilakukan karena ria. Berarti hilang atau tidak pahalanya? Hangus. Baik. Ini dalam urusan ibadah. Maka hendaklah menjauhi yakni ria. Karena itu termasuk bentuk ketidakmurnian di dalam dia beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian selanjutnya yaitu ini banyak dalam urusan syariat, yaitu murni dalam bersyariat, mengikuti hukum Allah, bebas dari yakni hukum-hukum manusia, kemudian bebas dari kepentingan-kepentingan duniawinya. Contoh hukum waris, ya, banyak ini yang telah dirubah. Apalagi masa iddah bagi wanita, mengenai kafarat atau denda. Ya, ini contoh-contoh dalam hal had, itu hukum potong tangan, hukum qisas. Ini sudah mulai dijauhi atau bahkan dirubah dengan hukum atau aturan-aturan yang lainnya. Kalau dia beriman bahwa hukum Allah itu adalah hukum yang terbaik, walaupun dia tidak melakukannya karena mungkin terpaksa, ya, orang seperti ini tidak termasuk kufur besar, tapi dia al-kufru duna kufrin, kufur kecil. Tapi kufur kecil tetap saja dosa besar. Tapi kalau dia sekalipun melaksanakan hukum Allah dan Rasulnya, tapi menganggap bahwa hukum itu tidak penting dan bahkan tidak perlu, dia hanya melakukan itu karena apa? Mungkin karena tren pada saat itu. Tapi dia meyakini hukum Allah ini sudah nggak berlaku mestinya, sudah ketinggalan zaman, sudah nggak up to date lagi, maka orang ini sudah termasuk kufur besar. Makanya bahayanya i'tiqad itu bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Mending orang itu apa? Mengaku bahwa hukum Allah itu yang terbaik, walaupun dia saat ini belum bisa menerapkan. Kalaupun dia dosa-dosa besar tapi belum keluar dari Islam. Tapi kalau sudah mengatakan yang halal itu haram, yang haram itu halal, maka itu termasuk kufur besar. Zina itu halal apa haram? Halal. Gak popo, sing penting gak konangan. Sing penting gak meteng. Iya kan? Kalau ada orang mengatakan seperti ini, menghalalkan yang haram, kufur, dia keluar dari Islam. Masih mending orang itu, apa hukum zina? Haram. Temen tak? Temen. Terus dihukum apa? Rajam sampai mati. Tapi kok saya budal dalam tretes. Iya. Durung iso ninggalno aku. Tapi haram enggak? Haram. Dosa enggak? Dosa. Nek dihukum diapakno? Rajam, mati enggak? Mati.
Nah, kon sik nglakoni garuk-garuk. Itu seandainya dia kufur, tapi masih tingkatan kufur apa? Al-kufru duna kufrin, kufur kecil. Tapi yang mengakui bahwa hukum Allah itu hukum yang terbaik, yang paling utama dan harus diterapkan. Walaupun dia sendiri masih melakukan. Tapi ojo digawe contoh loh nek ngono. Pas dilakoni, cari ustaz gak apa-apa sing penting, ya kan? Jangan ya. Ingat itu termasuk dosa besar, dan dosa besar harus apa? Taubatan nasuha. Melakukan perbuatan dosa meskipun meyakini bahwa itu perbuatan dosa besar dan membawa konsekuensi hukum yang berat dunia akhirat, maka dia melakukan dosa besar. Ya. Ini bedanya antara kufur akbar dan kufur asghar. Demikian pula ikhlas murni di dalam bermuamalah, bersosialisasi, dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, jangan sampai kita membangun persaudaraan itu ada kepentingan. Karena kita diperintah berteman itu karena Allah tabaraka wa ta'ala, mencintai karena Allah, mencintai siapapun karena Allah, itu muamalah. Bersaudara karena Allah. Tidak ada kepentingan-kepentingan yang lainnya. Ada interest ya, pribadi di situ. Contoh saja hubungan yang paling dekat, hubungan sosial kita dengan orang dekat kita. Mungkin dengan istri kita, dengan anak kita, karib kerabat kita, atau dengan tetangga kita. Kita diperintah membangun hubungan itu karena Allah, mencintainya karena Allah. Kata Nabi SAW dalam hadis Muslim nomor 34. Silakan. Dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Ada 3 perkara. Salasatun. Bila terdapat dalam diri seseorang mangkunna fihinna, maka dia akan merasakan bagaimana manisnya iman. Wajada bihi halawatal iman. Maka dia akan mendapatkan manis lezatnya iman. Apa katanya? Yang pertama, mencintai Allah dan Rasulnya melebihi daripada yang lain-lain. Wa kana Allahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimman siwahuma. Mencintai Allah dan Rasulnya melebihi daripada cinta selain keduanya. Yang kedua, mencintai orang lain karena Allah semata-mata. Wa ayyuhibbal mar la yuhibbuhu illa lillah. Tidaklah dia mencintai orang lain melainkan mencintainya karena Allah. Mencintai saudara sesama muslim karena Allah. Bukan mencintai karena sugih rek. Cek kecipratan dunyoe. Rono rene mesti traktir duwe akeh. Ya, mencintai saudaranya karena dunia atau karena dia pejabat supaya ada apa? Dapat proyek, ya. Atau mungkin dia seorang aparat supaya punya backing, ya. Itu mencintai karena dunia. Cinta seperti itu, hubungan seperti itu nggak akan langgeng, temporer. Suatu saat akan sirna. Ketika lengser, ketika hilang kekayaannya, semuanya akan berhenti. Makanya orang yang mencintai karena Allah itu, dia kaya atau miskin, dia sukses atau dia bangkrut, tetap dia adalah saudara kita. Tapi nggak gampang ya untuk kita berbuat seperti itu, karena manusia ini punya kecenderungan yaitu senang dengan kehidupan dunia. Nah ini, mencintai orang lain karena Allah tabaraka wa ta'ala. Ini bentuk dari keikhlasan kita dalam hal aspek apa? Muamalah. Muamalah harus ikhlas seperti itu. Baik. Termasuk juga berikutnya yaitu Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, yakni bukan hanya dalam bermuamalah, ikhlas di dalam menerima ujian, cobaan.
di mana dia tidak mengharap kecuali mengharap kepada Allah dalam setiap musibah yang menimpa dirinya. Bebas dari apa? Yakni putus asa. Karena dia yakin bahwa semua itu sudah ditetapkan, ditentukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidaklah musibah yang menimpa dirinya, melainkan sudah tertulis di dalam kitab induk Lauhul Mahfud. Ketika meyakini hal seperti itu, maka dia akan jauh dari sifat putus asa. Dan lisannya jauh dari mengeluh. Maka lisannya membimbingnya untuk senantiasa ingat kepada Allah dan senantiasa berzikir kepada Allah Jalla wa'ala. Maka tidaklah ucapan yang keluar dari mulut seorang yang beriman kepada Allah ketika tertimpa musibah, melainkan ucapan istirja. Bagaimana ucapan istirja itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau dia ucapkan kalimat qadarullah wa ma sa'a fa'al. Atau bahkan dia ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Ketika dia ditimpa musibah, dia ucapkan alhamdulillah. Iso enggak kayak ngono? Hah? HP hilang, alhamdulillah. Duit hilang, alhamdulillah. Isa mulai cilik, bojo hilang, alhamdulillah. Hah? Kemudian bebas dari vonis, menvonis diri sendiri. Karena banyak di antara kita ini suka mencela dirinya sendiri. Ya. Dan demikian pula bebas dari mencela orang lain. Ya, coba dibuka surah Al-Hujurat. Surah yang ke-49, yaitu pada ayat yang ke-11. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam ayat tersebut, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhum wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Apa kata Allah Jalla wa ala? Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan jangan suka mencela dirimu sendiri. Wala talmizu anfusakum. Jangan kau mencela dirimu sendiri. Goblok rek, lapo mau budal. Umpama gak budal mau, duitku gak hilang. Belum tentu. Kalau duit hilang tetap hilang, budal gak budal ya kan. Nang dalan lugur nang omah, ono sing ngentit ya kan. Sopo? Kalau memang waktunya hilang ya. Maka jangan mencela dirimu sendiri. Demikian pula mencela orang lain, apalagi sampai mengkambing hitamkan orang lain. Gara-gara awakmu. Lon, mobil hancur lon, rusak gak karu-karuan gara-gara awakmu. Nyela orang lain. Itu baru urusan dunia. Kadang-kadang urusan agama juga begitu. Iki gara-gara awakmu. Lon, keluargaku boleh gak ngelakoni, gak ngamalno apa? Ritual ini dan ritual itu. Ini gara-gara awakmu. Nah ini dicela. Padahal diajak untuk yang baik. Tapi bisa jadi orang yang berbuat baik itu malah dicela. Itu dalam urusan din agama. Ketika orang mengajak kepada kebaikan dianggap salah, mengajak kepada yang hak dianggap batil.
apalagi dalam urusan dunia. Kemudian wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab, dan lanjut, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Iya, jadi lakop-lakop yang buruk. Kenapa demikian? Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Iya, bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan buruk sesudah beriman. Maka diperintah kita bertobat, karena itu termasuk dosa. Termasuk dosa, mencela, mencaci, memanggil dengan panggilan yang buruk. Maka jangan biasakan kita melakukan panggilan yang menurut ukuran umum itu menyakitkan. Tapi hanya karena dia terbiasa, Pak. Ngos, merongos. Itu biasa apa enggak? Menurut ukuran umum menyakitkan enggak? Menyakitkan itu. Tapi kadang karena dia apa? Terbiasa, kecilik diceluk apa? Merongos, ya menengahi. Tapi sebetulnya dalam hati kecilnya rela enggak dia? Ridho enggak dengan sebutan itu? Enggak rela. Celeng. Ada loh orang dipanggil celeng itu. Tahu celeng? Itu. Nah, seperti itu, panggilan-panggilan seperti itu, lakop-lakop itu termasuk dosa. Wa man lam yatub, apabila dia tidak mau bertobat kepada Allah, maka mereka itulah termasuk faulaika humudz zalimun, orang yang zalim, ya. Baik. Selanjutnya saya tuntaskan slide-nya ini. Ya, cepat-cepat. Ya, karena waktunya enggak panjang ya. Ikhlas dalam menjauhi maksiat, murni dalam menjauhi maksiat, yaitu bebas dari rasa takut diketahui orang. Karena ada orang menjauhi maksiat itu kenapa, Pak? Wedi mbek aparat. Takut dengan keamanan. Takut dengan satpam, takut dengan Satpol PP. Termasuk kadang menjauhi maksiat, wedi mbek bojo. Ono enggak? Halo? Umpama bojone karo terus. Tapi nyengit-nyengit. SMS ya, mojok, telepon ngilang, pura-pura nang nang jeding, enggak tambah banter nang jeding. Ya, jadi takutnya sama manusia, tidak takut kepada Allah tabaraka wa taala. Walaupun sebetulnya takut kepada manusia itu ada bagusnya. Kenapa? Karena itu benteng terakhir sudah. Yang paling utama takut kepada Allah. Kedua mungkin takut yaitu kepada yang mencatat kanan dan kiri, malaikat yang selalu mencatat amal perbuatannya. Atau mungkin takut yakni kepada makhluk-makhluk yang bisa melihat dia, tapi manusia nggak bisa lihat. Lagi takut kepada siapa? Jin. Wah, aku iki nek nyolong rek, masih aku iso ngilang, tetep konangan. Soalnya apa? Saiki bisa jadi kok. Aparat ini juga bekerja sama dengan dukun untuk mencari siapa yang mencuri ini. Sehingga dia minta informasi dari jin dan jinnya tahu. Kenapa? Mungkin manusia nggak tahu. Jin yang ada di tempat itu tahu. Bisa jadi bisa diakses. Dilakukan ritual di situ, ya kan, sama dukun, diceluk, jin-jin rinio. Iki kelangan nang kene iki sapa sing nyolong? Oh, iku jam sakmene sing nyolong Abu Jundi. Astagfirullah. Ya, enggak. Nyolong ati, gak apa-apa, sing dicolong atine seneng. Boleh enggak nyolong ati? Halo? Sing dicolong seneng, boleh enggak? Boleh, ya. Satu-satunya mencuri itu yang dihalalkan mencuri apa? Mencuri hati, dan yang dicuri seneng. Nah itu. Nek gak seneng, ya itu berarti bertepuk sebelah tangan. Tetap usaha ya apa carane seneng. Gitu.
Ikhwatal iman a'izzakumullah. Jadi bisa jadi dia takut kepada jin. Mungkin jin yang ada di tempat itu bisa diminta informasinya, bisa diakses datanya. Sehingga apa? Sehingga dia takut melakukan maksiat. Yang terakhir apa? Takut kepada manusia. Itu sudah terakhir. Yang nemen itu apa? Sudah nggak takut kepada siapapun. Nggak takut sama Allah, nggak takut sama manusia sama sekali. Sehingga dia melakukan perbuatan maksiatnya apa? Terang-terangan. Masih mending orang yang bermaksiat sendiri, sembunyi. Berarti masih ada rasa apa, Pak? Rasa takut. Tapi kalau sudah nggak takut kepada siapapun, ngelakoni maksiat terang-terangan, ngombe nang pinggir jalan, gendaan, riwa, kan nggak takut sama manusia kan? Gonceng wong wedok, tabak, rek, halo, anyar. Itu sudah nggak takut sama manusia. Kalau sudah nggak takut manusia, berarti sama Allah takut apa enggak? Enggak sudah. Ya, jadi menjauhi maksiat itu ikhlas karena Allah. Jangan takut karena manusia. Jangan takut ketahuan istri, suami, anak, orang tua, aparat, penegak hukum. Jangan. Ikhlas semata-mata karena Allah tabaraka wa ta'ala. Dan jangan takut dihukum. Karena dunia itu bisa disiasati. Takutlah kepada Allah Jalla wa'ala, terutama kepada hukum Allah. Seandainya orang itu bebas dari hukum di dunia, apakah dia bisa bebas dari hukum Allah? Halo? Nggak bisa. Dia mencuri, bebas dari had, potong tangan misalnya. Apakah dia bebas dari hukum Allah nanti? Enggak. Apalagi kalau di negeri, di suatu tempat maksiat itu merajalela dan tidak ditegakkan hukum syariat, maka Allah menurunkan hukum qadariyah. Apa hukum qadariyah itu? Bencana alam. Maksiat merajalela, perjudian, pencurian, minum khamr, perzinaan merajalela di suatu tempat, syariat tidak ditegakkan, tunggu tanggal saatnya Allah menurunkan azab, entah gempa, entah gunung meletus, entah banjir, tsunami. Pokoknya Allah turunkan hukum qadariyah. Dan kalau itu terjadi, yang gak ikut-ikut kena atau tidak? Kena. Jadi ruginya malah banyak. Bebas dari takut hilangnya karir dan bisnis. Ya. Jadi hendaklah kita tinggalkan maksiat itu semata-mata, yaitu karena Allah semata-mata. Wallahu a'lam. Demikian pula ikhlas di dalam berdoa, bebas dari berdoa kepada selain Allah, dan cara-cara tawassul yang tidak disyariatkan, dan juga cara berdoa yang berlebihan hulu. Termasuk bebas dari tendensi doa yang mengandung dosa dan memutus silaturahmi. Karena ada doa-doa itu mengandung dosa untuk mencelakakan orang atau dalam rangka memutus silaturahmi. Atau bebas dari sikap istijal. Istijal yaitu pengen doanya cepat-cepat dikabulkan. Berarti dia nggak ikhlas di dalam meminta kepada Allah. Allah didikte. Itu namanya istijal. Apa istijal itu? Buka Muslim KBC nomor 2355. Ya, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau? Allah senantiasa memperkenankan doa seorang hamba selama doa itu tidak mengandung dosa. Yang pertama yaitu selama doa itu yakni tidak mengandung dosa. Ad-doa bi ismin, doa yang mengandung dosa. Yang kedua, atau memutuskan silaturahmi, au qati'ar rahim, atau dalam rangka memutus silaturahmi. Maka orang yang putus silaturahmi tidak akan dikabulkan doanya berdasarkan hadis ini. Yang ketiga, dan selama tidak meminta cepat-cepat diperkenankan. au malam yastajil,
selama dia tidak istijal, yaitu pengen cepat-cepat doanya dikabulkan. Ya Allah, meni ya Allah, deadline-nya meni ya Allah, tiap kalaktare datang ya Allah bengi iki kudu ana ya Allah 2.500.000 ya Allah. Wah, Allah didikte. Ya. Harus malam ini juga. Nah, itu istijal termasuk. Apa istijal itu? Seorang bertanya, apa katanya? Lalu beliau ditanya orang, apa maksudnya minta cepat-cepat? Jawab beliau, umpamanya seorang berkata dalam doanya, aku telah berdoa, tetapi aku belum melihat doaku diperkenankan. Aku wis donga pirang-pirang tahun, sampai pegel donga, tapi sampai saiki gurung dikabulno. Da'autu kada wa kada, walam arani yustajabu du'ai. Ya. Dan aku tidak melihat doaku ini dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Akhirnya apa? Futur, dia berhenti dari doanya. Wes pegel, capek berdoa, gak jutul-jutul ya, dan dikabulkan oleh Allah. Nah ini berarti dia tidak apa? Ikhlas. Terakhir, murni di dalam berdakwah di jalan Allah. Orang berdakwah harus ikhlas karena Allah, bebas dari tujuan mencari harta duniawiyah ya. Pengen mendapatkan uang, pengen mendapatkan apalagi ternak, pengen mendapatkan kedudukan, pengen mendapatkan macam-macam harta duniawiyah. Bebas dari tujuan mencari apa? Popularitas. Popularitas itu maksudnya supaya terkenal ya, supaya viral kemana-mana. Pokoknya aku kudu disuting, nek gak disuting gak gelem. Nah misalnya begitu, ya kan? Pokoknya kudu apa? Harus banyak subscribernya ya, apa? Subscribernya harus banyak misalnya. Baik, maka di sini hati-hati para duat, para dai, para mubalik, termasuk saya ngomong kudu hati-hati. Nomor 1, nomor 2 ya, jangan sampai pengen punya tujuan popularitas. Di sini tantangannya. Kita ikhlas nggak? Kalau kita ikhlas, insya Allah apa yang disampaikan itu bermanfaat. Kalau nggak ikhlas, nggak akan manfaat. Makanya dua-duanya harus ikhlas. Yang menyampaikan ikhlas, yang menerima juga ikhlas. Ya, mudarris harus ikhlas. Muallim yang mengajarkan harus ikhlas. Termasuk muta'allim juga harus ikhlas. Dua-duanya ikhlas. Maka ilmunya akan bermanfaat. Gitu. Kalau nggak ikhlas, hati-hati. Ini tantangannya. Takutnya nanti kita tidak mendapatkan apa-apa. Dunia dan akhirat kita tidak mendapatkan apa-apa. Atau dengan cara tujuan mencari pengikut. Kadang ada orang berdakwah itu supaya cari pengikut banyak. Ini pengajian nang kono, piro sing teko? 20. Wah, gak usah. Gagal ae. Titik. Aku nek pengajian ku biasane 2.000. Misalnya, ya kan? Kon ngundangi wong titik ya, gak mau sebarno nah gitu. Orang datang sedikit atau banyak, siapa yang menggerakkan dia datang ke situ? Allah yang menggerakkan datang ke situ. Bukan karena kita, Allah yang mendatangkan itu. Bukan karena kita ini sudah punya nama, enggak, Allah yang mendatangkan. Seterkenal apapun kalau yang datang sedikit, Allah gerakkan hanya beberapa orang ya cuma sedikit. Ya. Jadi jangan untuk mencari itu, pengikut yang sebanyak-banyaknya, audien yang sebanyak-banyaknya. Ya. Jadi ini ikhlas bagian dari agama kita, yaitu dalam urusan atau aspek dakwah. Bebas dari cara dakwah yang mencampur antara hak dan batil. Tidak boleh berdakwah dicampur yang hak dan batil. Ya, Al-Quran, As-Sunnah jangan dicampur dengan yang lain. Jangan dicampur dengan apa? Dengan mantra-mantra syirik. Jangan dicampur dengan musik. Jangan dicampur dengan
yaitu cara-cara yang diharamkan oleh Allah tabaraka wa taala. Harus semata-mata untuk menerapkan cara dakwah Nabi dan para salafus saleh. Ya, ini termasuk di antara bentuk-bentuk yakni ikhlas kepada Allah Jalla wa Ala. Maka orang yang memurnikan agamanya karena Allah, itulah yang disebut dengan mukhlis. Tapi dalam Al-Qur'an ada istilah mukhlas. Ada mukhlisin, ada mukhlasin. Kalau mukhlisin itu orangnya yang betul-betul berusaha untuk menjadi ikhlas. Tapi kalau mukhlasin, orang itu dipilih oleh Allah menjadi ikhlas. Itulah mukhlasin. Makanya mereka yang tidak bisa diganggu, digoda oleh setan adalah min ibadinal mukhlasin, orang yang dijaga, dipelihara oleh Allah. Maka bisa jadi sebelum dia diikhlaskan oleh Allah, dia berusaha untuk mengikhlaskan, memurnikan dirinya kepada Allah di dalam beribadah. Dalam Al-Quran banyak itu. Satu saja yang saya sampaikan di sini, yaitu dalam surah 12 terakhir, surah Yusuf. Ketika dia digoda oleh siapa? Oleh Zulaikha, kok Zubaidah? Ya, ayat 24. Ayat yang ke-24. 25 juga ya. Boleh. Baik, kata Allah Jalla wa Ala dalam ayat ini, walaqad hammat bi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud melakukan perbuatan itu dengan Yusuf, dan Yusuf pun bermaksud melakukan pula dengan wanita itu. Podo senenge enggak? Podo senenge, podo karepe. Sitoke buanteng, sitoke ayu. Yusuf aja ditakoki gantengi, Zulaikha yo ayu. Kaya apa ayune? Mbok. Ya, yang jelas cantik ya. Wong sama-sama suka, padahal apa? Ini ibu angkatnya kan? Ya, ya masih muda belia. Sama-sama suka ketika itu. Makanya ayat ini menerangkan bahwa keduanya ini hampir saja melakukan perbuatan itu. Lau ar-ra'a burhana rabbi. Dan sekiranya, lanjut. Andai kata dia tidak melihat tanda dari Rabb-nya, demikianlah agar kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Iya, disebutkan di sini apa? Min ibadinal mukhlasin. Berarti dia dipilih. Kalau dipilih itu pasif atau aktif? Pasif. Berarti dia dipilih, diikhlaskan oleh Allah. Makanya orang yang dihindarkan dari godaan setan itu adalah orang yang dijadikan oleh Allah sebagai yakni hamba-hamba Allah yang mukhlasin. Tapi semua itu diawali dengan apa? Mukhlisin. Apa mukhlisin? Usaha kita untuk memurnikan ketaatan kita kepada Allah di dalam menjalankan agama. Kalau kita sudah berusaha untuk melakukan itu, maka nanti ditingkatkan lagi, dipilih oleh Allah sebagai min ibadinal mukhlasin, hamba-hamba kami yang ikhlas. Dan ayat seperti ini kurang lebih ada 8 ayat yang ada di dalam Al-Quran. Wallahu a'lam. Adapun yang mukhlisin itu cuma 7. Yang mukhlisin 7, yang mukhlasin ada 8 ayat. Wallahu a'lam.
Saya pikir cukup di sini Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Semoga kita bisa melaksanakan yakni keikhlasan kepada Allah di dalam menjalankan agama dengan sebaik-baiknya. Baik, silakan kalau ada pertanyaan sebelum saya tutup, saya berikan kesempatan. Ya, silakan. Izin bertanya, Ustaz. Yang poin nomor 2 yang ikhlas dalam beribadah. Saya pernah ditunjuk sebagai penyalur bantuan, Ustaz. Berarti panitia. Terus disarankan setiap kali menyerahkan bantuan itu disarankan untuk memfoto atau memvideo dengan tujuan untuk dokumentasi pribadi, dokumentasi panitia dan untuk laporan ke muslimin, Ustaz. Nah, setiap kali penyerahan itu dalam hati itu berperang antara ikhlas dan ingin dipandang, Ustaz. Ya. Nah, itu ibadah saya seperti apa, Ustaz? Nah, terus untuk aku kedepannya itu gimana, Ustaz? Yang lebih baik, Ustaz? Ya, baik. Jadi dibedakan antara muzakki dengan amil, ya. Antara orang yang berzakat atau bersedekah dengan panitia, gitu. Yang ditantang di sini untuk tetap mempertahankan keikhlasannya yaitu orang yang berinfak di jalan Allah. Ini nggak ada hubungannya dengan panitia, kan? Kenapa yang bersedekah itu bukan panitia, tapi yaitu para muzakki, termasuk wal musaddiq, yaitu orang yang bersedekah. Nah, di situ dituntut untuk ikhlas. Ya, ini jauh daripada riya itu. Adapun secara keorganisasian, kalau kita diamanahi untuk mengatur, memanage infak, sedekah, zakat dari orang-orang, dari muhsinin, dari muzakki, dan dari orang-orang yang bersedekah, maka laporan secara detail dan rinci itu sangat diperlukan dalam rangka amanah dan transparansi, yakni laporan keuangan. Masuk dari siapa, ya kan? Kemudian dicatat namanya siapa. Kalau perlu detail alamatnya di mana, teleponnya berapa. Karena suatu saat kita juga butuh database dia. Kalau perlu kita punya database mereka. Sehingga kita bisa mengira-ngira orang ini masih layak enggak untuk diminta sebagai donatur. Hartanya terbatas atau tanpa batas kan kita tahu gitu. Jadi database itu penting sebagai bentuk amanah yang harus dijalankan oleh panitia karena itu memang tugasnya. Jadi database yang rinci itu pertama sangat dibutuhkan. Yang kedua, adapun pelaporan. Pelaporan itu sifatnya spesifik. Tidak dilaporkan secara umum. Artinya orang per orang saja. Begini posisinya. Keuangan dari lembaga kami. Ini infak Bapak sekian. Sudah kami alokasikan dan kita sampaikan kepada para mustahik, orang yang berhak. Gitu. Jangan sampai orang-orang yang lain yang terlibat dalam donatur itu tahu. Kalau perlu spesifik per orang. Karena kadang orang itu bisa ikhlas di awal. Nggak ada orang yang tahu kita bersedekah kecuali orang yang bersedekah dan jumut atau panitianya. Cuman berdua. Nah, saat itu dia bisa ikhlas. Dalam berjalannya waktu, karena dia punya pelaporan yang sifatnya umum, di situ disampaikan juga secara umum, sehingga dia buat buletinnya isinya donatur semua, dan disebutkan angkanya. Nah, itu bisa menimbulkan hati ini riya, walaupun tidak riya, minimal mulai tumbuh sikap ujub, bangga diri. Wah,
ini buletinnya bagus nih. Anggotanya banyak banget ini, sudah 10.000 anggota ini. Begitu dilihat, kecil-kecil ya. Wakman 10.000, Wakjo 15, ya. Abu Jundi 2 juta. Aku tok sing gede. Mulai wis ujub muncul. Awalnya kan ujub kan. Lama kelamaan kalau ujub itu dibiarkan bisa ria. Mas maaf. Ini kalau bisa jangan nama saja, Mas. Ya, sebutkan alamatnya di mana, ya kan? Ini gelar saya, ini jabatan saya, lengkap pokoknya. Saya nggak mau kalau nggak lengkap. Ada loh donatur yang seperti itu, dan itu tugas kita untuk mengedukasi mereka. Masjid saya, Masjid Salman itu dulu punya donatur. Itu kwitansi, kalau tidak ditulis lengkap gelarnya nggak mau, Pak. Loh, ono sing model ngono, Pak. Harus lengkap depan belakang. Itu baru di kwitansi, belum di laporan. Untungnya dulu belum punya laporan seperti buletin. Sampai hari ini juga nggak punya. Ya aman, ya kan. Yang penting kwitansi, bukti itu perlu. Bukan berarti kalau ikhlas, wah saya ikhlas nggak butuh gitu-gitu, bukan. Kita ini tetap ada pelaporan. Kenapa? Karena ini nanti suatu saat bisa kita jadikan sebagai rujukan. Kalau kita meninggal, orang-orang di bawah kita, kader-kader kita ini tahu, ini donatur ini ternyata dulu sekian ya. Kok pancet, perlu ditingkatno iki. Biyen wis sakmene rek. Wis gak usah ditingkatno. Iki ae nek rutin iki alhamdulillah zaman saiki sorone koyo ngene. Kalau bisa dipertahankan, ayo kita belum pernah silaturahmi ke sana. Silaturahmi. Lah, itu data, itu penting bagi panitia. Dan itu kalau melaporkan orang lain yang segabung dengan donatur muksinin, kalau bisa jangan tahu. Kenapa? Karena itu bisa menimbulkan sikap ujub. Yang ketiga, sebetulnya tidak perlu diumumkan secara lisan di tempat umum. Kadang-kadang ada orang itu donatur disampaikan di hari Jumat. Ada nggak seperti itu? Ada. Ya kan? Ya, kadang Wakjo misalnya 100.000 ditujukan untuk ngirim doa mbahnya. Ya, disebutkan semua itu sebelum khutbah Jumat. Ada nggak seperti itu? Nang di? Nang di? Sidoarjo. Kok eru sampean? Ya, Pandaan gak ono ya? Ini Desa Mawa Coro. Saya dilihat di Sidoarjo itu begitu. Ya ada pengumuman itu tiap hari disebutkan nominalnya dan tujuannya apa? Untuk ngirim doa, sing dikirim wake bisa. Jadi kono wis adzan iki gak adzan-adzan, nyebutno situk-situk. Ya kan? Itu. Ono enake apa iku bagi wong sing terlambat khotib durung munggah berarti malaikate durung ilang, sik nyatet ya kan. Wah kono rek biasane masjid iki sik suwe ngumumno wong-wong sing kirim donga. Ayo rono ae. Soale apa kepingin ngejar apa malaikat mumpung durung malaikate ilang ya kan. Ya, tapi ya ngrungokno iku akhire. Nah itu. Ya jadi ini contoh. Nggak perlu diumumkan secara lisan seperti itu di masjid ataupun di tempat-tempat yang lain. Ya, jadi untuk panitia harus seperti itu. Dan kita tidak ada sikap riya atau tidak. Panitia nggak sing beramal kok, maka tidak ada riya bagi dia. Ya, bahkan begini, kalau kita beramal yang kita tujukan untuk orang lain, kalau kita menyampaikan diri kita, itu berarti bukan termasuk riya. Tidak ada riya bagi orang yang tidak memiliki pahala. Saya ulang, tidak ada riya bagi orang yang tidak memiliki pahalanya. Contoh, saya infak sedekah untuk orang tua saya. Saya niatkan untuk orang tua. Berarti yang dapat pahala siapa? Orang tua saya kan? Ya kan? Orang tua saya kan? Maka yang dituntut ikhlas itu saya apa? Orang tua saya. Yang dapat pahala siapa? Ya orang tua itu yang dituntut ikhlas. Jangan sampai dia gembar-gembor. Anakku ini, aku disodakoi ya, hilang. Ya.
Karena kita apa? Karena kita yang sedekah bukan untuk diri kita, bukan diri kita, maka tidak ada kewajiban untuk kita ini apa? Harus ikhlas, ya kan? Bisa jadi dia sebutkan namanya, tapi niatnya bukan untuk dia sebetulnya, tapi untuk orang lain. Karena hakikatnya yang dituntut ikhlas itu bagi yang memiliki pahalanya. Lah saya nggak berhak pahala kok, karena diniatkan untuk orang lain kan? Diniatkan untuk orang lain. Kalau seandainya saya riya, saya tanya, pahalanya hilang nggak? Hah? Oh, pahalanya bukan untuk saya kok, untuk orang lain kok. Makanya kadang-kadang kalau ada orang ketika dia berinfak, bersedekah, menyebut namanya, kemungkinan bisa jadi itu bukan untuk dirinya. Bisa jadi seperti itu. Atau dia alibi, ya kan? Untuk orang lain, tapi pengumumannya untuk dirinya supaya dianggap derma alibi lagi itu. Ikhwatal iman aizakumullah. Jadi orang yang dituntut ikhlas itu orang yang beramal dan dengan amal itu dia akan mendapatkan pahalanya. Sementara orang yang bersedekah atas nama orang lain, dia nggak akan dapat pahalanya. Dia hanya dapat apa? Berbuat baiknya saja, bukan dapat pahala sedekahnya, enggak. Berbuat baik apa? Berbakti kepada orang tua. Dia dapat yakni berbuat baik kepada orang tua. Nah, berbuat bakti kepada orang tua, disitulah dia yang harus ikhlas. Ikhlas karena Allah. Kalau sedekahnya, duitnya berapa dari sedekah yang disampaikan itu dapat pahalanya, itu untuk niatnya. Untuk siapa? Untuk ibunya, untuk bapaknya, atau untuk karib kerabatnya. Nah, yang berhak tentunya mereka. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Silakan. Nggih. Yang pertama, bismillah, izin bertanya Ustaz. Nggih. Bagaimana menjaga keikhlasan Ustaz? Bagaimana menjaga keikhlasan? Baik. Pertama, menjaga keikhlasan itu hendaklah sikap zuhud. Zuhud itu tidak rakus kepada dunia. Kenapa orang itu tidak ikhlas? Karena orang itu berlomba-lomba mengejar sesuatu yang dikejar oleh umumnya manusia. Manusia itu umumnya ngejar apa? Harta, tahta, wanita, Toyota, ya kan? Kan Qur'annya bilang begitu kan? Ya kan? Minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Kalau bahasa kita ya 3 ta atau 4 ta tadi. Itu yang kita kejar kan. Nah, kita zuhud dari semua itu. Kalau kita tidak ikut berlomba-lomba dalam mengejar dunia, insya Allah itu cara kita untuk ikhlas. Kuwabe podo rebutan, desek-desekan, apa? Sembako gratis. Kita cukup, wis wingi wis soleh, sik karek setengah kilo, wis gampang. Aku lu mek wong loro. Zuhud nggak itu? Zuhud, ikhlas. Ya kan? Dia bisa ikhlas menerima. Jadi tidak berlomba-lomba mengejar harta dengan yang lain. Ini cara yang pertama, zuhud. Yang kedua, yaitu dengan cara beramal sembunyi-sembunyi. Amal apapun lakukan dengan cara sembunyi-sembunyi. Terutama amalan-amalan yang memang dilakukan secara munfarid, sendiri. Sholat sunnah, ya kan? Baca Quran, lakukan sembunyi-sembunyi. Sholat sunnah misalnya, dilakukan sendiri-sendiri enggak? Ada kan? Ada. Kecuali sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah. Sholat id berjamaah enggak? Enggak kok sholat id kan? Aku nang omah, wedi riya. Ya, salah kaprah itu. Justru itu bisa termasuk riya, meninggalkan amal karena manusia. Mengerjakan amal karena manusia itu riya. Meninggalkan amal karena manusia juga riya, padha ae. Apa meneh salat wajib? Yang wajib berjamaah di mana?
masjid kon kok gak tau nang masjid kon. Iya Lek. Aku wedi nek nang masjid engko dianggap riya misalnya. Mengerjakan amal karena manusia itu bisa masuk riya. Meninggalkan amal takut dibilang riya itu bisa jadi riya. Kenapa? Karena takut manusia. Engko aku ditanggap wedi dianggap alim aku. Soalnya sepurone ya aku nek sembahyang iku suwe. Ya, engko nek salat kok dipikir alim kok, dipikir khusyuk ya kan. Aku makani salat nang omah wae. Ya. Itu juga termasuk riya. Jadi riya itu bisa dua, mengerjakan amal karena manusia atau meninggalkan amal karena manusia. Pokoknya karena manusia, itu namanya riya. Makanya jangan salah kaprah menempatkan diri, menempatkan sikap ikhlas itu. Nah, caranya supaya kita bisa ikhlas, lakukan amal sembunyi-sembunyi. Terutama amalan-amalan yang dilakukan secara pribadi, munfarid. Salat sunnah, sedekah. Pilihannya dua, boleh terang-terangan, boleh sembunyi-sembunyi. Tapi mana yang lebih utama? Terang-terangan apa sembunyi-sembunyi? Sembunyi-sembunyi, karena dia akan dinaungi di akhirat, di hari kiamat. Muslim 982. Cilebokno. 982 itu Tirmizi, bab tentang mati husnul khotimah. 989. Silakan dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan yang mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak, di mana tidak ada sama sekali naungan pada hari itu melainkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, 7. Tapi langsung aja nomor 6. Siapa mereka yang dinaungi ketika hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah pada hari kiamat? Orang yang bersedekah dengan diam-diam sehingga tangan kanannya tidak mengetahui apa yang disedekahkan tangan kirinya. Rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'akhfaha. Seorang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi, tidak ada orang yang tahu. Saking sembunyinya, maka digambarkan dengan kiasan oleh Nabi, hatta la ta'lamu simaluh ma tunfiqu yaminuh, sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ini kiasan, makna majazi, bukan makna hakiki. Duduk nek sodako rek tangan kiri gak eruh, sik tak sing ideno sik. Bukan begitu. Itu makna yang salah. Maksudnya apa? Kanan dan kiri, tangan ini dekatnya. Artinya dalam hidupnya orang yang terdekat sekalipun tidak tahu ketika dia bersedekah. Siapa orang yang terdekat kita? Bagi seorang suami adalah istri. Bagi seorang istri adalah suami. Makanya jenengan nek sedekah gak usah cerita bojo. Ojo cerita bojo sampean. Karena kadang-kadang cerita, "Ma, apa Pak? Aku mau sedekah, Ma." Salah wong iki, Mas. Mau kei piro? Tak kei 2 juta. Lho, akeh kon gorong tau ngei aku jajan 2 juta, kon ngei 2 juta kon. Ya. Sano mak temen, Mak. Rondo pisan, Mak. Ya kan? Wah, ini berarti ada udang di balik batu bisa jadi. Ya, jadi bapak-bapak nggak usah cerita, cukup kita dengan siapa? Allah. Ya kan? Itu. Ibu-ibu juga begitu. Kalau sedekah dan itu duitnya, nggak usah cerita suami. Tapi kalau duitnya suami harus cerita nggak? Cerita. Bibi, ono ngemis, wong mis di. Bi, apa mau tak kei aku gak ndek duit, aku njupuk nang dompet. Mau kei piro? 200.000. Ya Allah, mi iku jagani SPP ni anakmu. Dadakno mok kekno, ya kan. Wis gampang Bi, muga-muga oleh rezeki. Adem. Ya kan? Iya.
Sik sedekah kan sik enak kan. Tapi nek 200.000 gawe tuku jilbab. Mikir bojone ya kan? Iya, sing kono seneng, sing kene baik ya. Sing seneng iku sing ditukoni ya kan? Nah, itu. Sing tuku seneng juga ya kan? Duwe sing tuku. Ya. Yaitu sinyal. Berarti apa bojomu iku butuh jilbab 3 tahun wis suwe gak mau tukok-tukokno jilbabe wis bladus mangkak melembung misalnya ya tukokno itu sinyal kok sampai gerondak-gerondak dompet. Nah itu contoh. Jadi ikhlas itu orang dekat nggak tahu, hanya kita dan Allah saja yang tahu. Kalau bisa seperti itu. Nah itulah cara agar kita bisa ikhlas mengamalkan perbuatan taat kepada Allah dengan sembunyi-sembunyi. Baca Quran sembunyi-sembunyi, juga boleh terang-terangan. Tapi kalau kita pengen tadabbur Al-Quran sampai kita menangis, karena orang itu dianjurkan membaca Quran itu sampai menangis. Kalau nggak bisa nangis, dinangis-nangiskan. Sampai begitu adab membaca Quran itu. Terutama ketika berbicara tentang apa? Azab. Makanya ada lagu-lagu sedih, nada-nada yang sedih. Ada irama Hijaz, itu kan sedih. Hijaz, sedih. Ada Turki, ada Shika Turki. Wow, sedih-sedih itu. Nah, boleh kita berusaha untuk menangis. Nah, ketika sudah bisa menangis karena Allah, nah itu dianjurkan sendirian. Orang dulu salafus soleh kalau dia baca Quran atau mendengarkan Quran, dia menangis, ya kan? Kemudian ditanya, "Kok nangis ya?" Dia mengelak. Enggak nangis aku. Apa? Pilek aku. Enggak nangis aku. Lah apa nangis kembeng tak nangis. Padahal nangis temenan. Tapi dalam rangka apa? Dalam rangka supaya dia tidak timbul riya. Nah itu contoh. Menangis karena Allah itu sembunyi-sembunyi. Itu termasuk bagian dari amal. Dan silakan beramal yang lain secara sembunyi-sembunyi. Semata-mata karena Allah. Dan yang terakhir, cara yang ketiga, yaitu hendaklah kita menjauhi berbagai macam media. Ya, menjauhi berbagai macam media. Kadang ketika beramal, karena kita ini nggak sengaja seneng-seneng selfie ya, beramal selfie. Contoh, waktu tawaf nang Ka'bah, jarang iki rek aku iso cedhek Ka'bah, selfie pinggire Ka'bah. Kadang gak iso moto njaluk wong liya. Sik yo, iki background-e Ka'bah, aku tak ndonga yo. Ya difoto. Ini gara-gara apa? Faktor media. Media ini termasuk bisa mengganggu kita loh ini, ya. Karena sebab media, adanya media cetak, media elektronik, media-media ini. Nah, kalau bisa kita menghindari media, itu cara kita supaya ikhlas. Orang-orang dulu kan jauh dari media. Makanya orang-orang dulu luar biasa ikhlasnya. Mereka coba punya karya-karya. Para ulama itu punya karya tulis. Ketika dia masih hidup itu karyanya nggak ada yang tahu, disimpan di rumah. Tapi begitu dia meninggal, tersebar kemana-mana. Kenapa? Karena keikhlasannya. Lah kita buat karya tulis saja gorong-gorong wis disebar nang dindi, viral kemana-mana. Ya kan glorek gaweanku, ya kan delok niku tulisane ngisore Abu Jundi. Ya, baik Abu Jundi. Ya kan? Oh ini karya saya. Padahal nggak ada apa-apanya dengan karyanya para ulama. Ulama dulu itu, masya Allah, kitab-kitab mereka. Itu seandainya Baghdad itu tidak diserang oleh tentara Mongol itu, yang kitab-kitabnya dimasukkan ke sungai ya, sungai apa? Sungai Efrat itu sampai warnanya hitam karena tinta. Itu karya-karya mereka luar biasa. Banyak sekali itu di perpustakaan Baghdad. Ya. Jadi itu, hindari media. Ulama-ulama dulu seperti itu. Nah sekarang ini karena gampang untuk menjadi terkenal dan sebagainya, maka disinilah tantangannya. Ya, wallahu a'lam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Semoga manfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah. Hah? Kenapa? Kurang? Yang mana tadi? Kan sudah. Oh satu lagi. Ya wes, cepet nggih. Iya, selak bededek ya.
Ayo. Amalan apa saja yang bisa menjadikan kita bisa menjadi hamba yang terpilih? Amalan apa saja? Wah, iku abot iku amalan apa wae. Yo intinya adalah amanu wa amilus sholihah. Maka kita akan dipilih oleh Allah Jalla wa ala. Ismati berarti ismari. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompor. Sampai kasih minta kompor.